Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni, inna ba'da zanni ithmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah karim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan serta iman dan Islam. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita suatu kebenaran serta membawa ajaran yang paling sempurna dari ajaran-ajaran sebelum yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum, yakni ad-dinul Islam. Sejak kemarin sore, di seluruh penjuru bumi ini, sejak matahari tenggelam bertanda berakhirnya Ramadan, tiada seru dan suara yang didengarkan selain suara takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka menyebut dan mengagungkan nama-Mu ya Allah. Selaku hatib, tak lupa pula kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami mengetengahkan khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi yang berjudul Merajut Persaudaraan di Era Digital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan berupa puasa 1 bulan penuh. Kini sampailah kita pada hari yang fitri, di mana kita bisa menunaikan salat Id bersama keluarga tercinta. Hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap insan yang beriman, karena telah melewati perjuangan menahan diri dari rasa haus dan dahaga.
dan juga menahan diri dari hal-hal yang menjerumuskan diri ke lembah maksiat dan dosa. Insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, serta tergolong orang-orang yang diampuni dosanya. Pada suasana Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, sudah seharusnya kita menata kembali kehidupan kita menuju arah dan masa yang lebih baik. Ibarat lembaran kertas baru yang masih kosong dan belum tertulis apapun. Begitu kondisi kita setelah menjalankan ibadah puasa, bersih tanpa dosa. Kita harus menjaga agar kertas putih itu tidak tercoret dan ternodai dengan dosa-dosa yang sifatnya negatif. Kita perlu menyadari bahwa perbuatan dosa bukan hanya terkait hablum minallah atau hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa juga ada terkait dengan hablum minan nas atau hubungan sesama manusia. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah di bulan suci Ramadan, sudah saatnya kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia melalui momentum hari raya Idul Fitri ini dengan saling memaafkan, berjabat tangan dan berkomitmen untuk terus menjaga keharmonisan dan bergaul dengan akhlak yang baik. Nabi menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang bisa dilihat dari akhlaknya, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan Imam Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di era teknologi saat ini, interaksi dan pergaulan manusia modern tidak hanya dilakukan dalam bentuk kontak fisik semata. Dengan berbagai penemuan canggih yang terus berkembang, manusia bisa melakukan kontak dalam bentuk digital. Saat ini, manusia hidup dalam dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Interaksi di dunia nyata saat ini sudah mulai tergerus oleh zaman, dikalahkan oleh interaksi dunia maya. Dengan mudah, di mana-mana kita temui ketika ada dua orang atau lebih yang berkumpul, mereka masing-masing asik dengan HP-nya masing-masing. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Itulah fenomena zaman sekarang. Fenomena yang mengarah kepada situasi manusia yang sudah mulai acuh terhadap kondisi lingkungannya karena dimanjakan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini tentu tidaklah kita inginkan terjadi pada momentum Lebaran kali ini. Akan tidak menyenangkan bagi kita jika kita menikmati Lebaran, berkumpul di ruang tamu dengan keluarga dan saudara, namun melewatkannya begitu saja dengan sibuk masing-masing bermain HP. Momen Idul Fitri adalah waktunya melakukan interaksi nyata dan berkualitas bersama orang di sekitar kita, dengan bertemu, saling memaafkan, bersilaturahim dan berkomunikasi. Pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung mengarah kepada sikap menggampangkan dan menyepelekan segala hal akibat media sosial menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak kita lihat saat ini orang yang bermedsos tidak mengedepankan akhlakul karimah. Jari jemari dalam status dan komentar di medsos terkadang lebih tajam dari mulut tatkala berbicara. Di media sosial, ujaran kebencian, fitnah, ghibah, namimah, dan mengkonsumsi informasi hoaks sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi kita. Menyikapi kondisi ini, Rasulullah pun sebenarnya telah mengajarkan bagaimana menyikapi sebuah berita, diantaranya dengan bertabayun atau melakukan klarifikasi. Melalui firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fakusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah, telitilah terlebih dahulu, agar jangan sampai
kalian menimpakan suatu bahaya kepada kaum lain atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perbuatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tabayun dan selalu menimbang manfaat dan mudaratnya dalam bermedia sosial harus menjadi prinsip kita. Perilaku negatif dan tidak bijak dalam bermedsos memiliki konsekuensi hilangnya pahala saat kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Jika kita tidak bisa mengontrol diri kita di media sosial, bisa jadi bukan pahala dan pengampunan dosa yang akan kita dapat, melainkan hanya lapar dan dahaga semata. Seharusnya setiap Ramadan diisi dengan ketenangan dan kelembutan hati dalam menghadapi segala hal, bukan malah menebar kebencian apalagi memprovokasi. Kita berharap, marilah kita jadikan Idul Fitri ini menjadi momentum untuk merekatkan kembali sendi-sendi hablum minan nas dan menjaga perdamaian serta mengukuhkan kembali ikatan persaudaraan. Sikap ini jelas dan tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hujurat yang artinya ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan pula kalian memata-matai dan saling menggunjing. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Pada momen Idul Fitri ini, sudah seharusnya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan perilaku ini kita juga berharap agar terciptanya pemimpin yang amanah dan baik, terkhusus di kota Kendari ini dalam menata daerah menuju kota Kendari yang maju dan mandiri dan berkelanjutan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun kota Kendari maju dan berkelanjutan tentunya harus didukung oleh masyarakat bersatu dan cerdas, terutama dalam bermedsos, sehingga tidak terjebak oleh berita-berita yang tidak merugikan tatanan kemajuan masyarakat yang ada di daerah kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia memperkokoh tali silaturahim. Untuk menguatkan hadis ini, Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Hal ini menunjukkan bahwa lisan dalam konteks dunia maya berwujud jari jemari kita merupakan aset untuk menguatkan persaudaraan dalam dunia digital saat ini. Kita harus mampu menggunakan berbagai kemudahan ini untuk tidak melakukan kejahatan dengan lisan dan jari kita. Persaudaraan dan perdamaian di kota Kendari juga mampu diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang bersifat wasatiyah atau moderat. Islam wasatiyah menjadi solusi terciptanya kedamaian, baik internal umat Islam ataupun eksternal dengan pemeluk agama lain. Kita sebagai umat Islam haruslah menjadi duta-duta damai. Setelah sukses dari ujian Ramadan dan setelah itu kita jadikan Syawal sebagai waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri kita agar semakin bertakwa baik terhadap sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum mengakhiri khutbah salat Id kali ini, perkenankanlah kami mengingatkan kepada kita sekalian untuk sama-sama kita menjaga, senantiasa mawas diri dan menjaga lisan kita, serta tidak lupa berolahraga. Walaupun saat ini kita tidak lagi dalam masa pandemi, tetapi sudah berada dalam masa endemik, dan mudah-mudahan kita akan terbiasa dengan keadaan yang terjadi saat ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dalam bermedsos. Jika ingin bermedsos terlebih dahulu,
perlu untuk namanya disaring sebelum di-share kepada orang lain. Terlebih lagi, kita akan menghadapi tahun-tahun politik ke depan, di mana hoaks dan berita yang tidak benar sudah akan menjadi konsumsi publik bagi kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-a'yad fil Islam masdaran lil hana'i was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdina lana biha jamil hajat, wa tutahhirna biha min jamil sayiat. Amma ba'd, faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi hakka qadrihi wa miqdarihil azim. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita berharap semoga doa yang kita sampaikan, kita panjatkan pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa dalam ketaatan dan sanggup mengendalikan hawa nafsu yang sifatnya menyesatkan. Ya Allah, begitu banyak kenikmatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami tidak mampu menghitungnya. Terimalah ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, serta selalu ada dalam kecintaan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Jadikan puasa kami, zakat dan amal saleh lainnya yang kami tunaikan di bulan suci Ramadan kemarin sebagai titik tolak untuk membiasakan diri dalam kebaikan dan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa sanak keluarga kami, dan berikanlah kami para petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jagalah kami dari kealpaan terhadap syariat-Mu ya Allah. Ringankanlah beban yang Engkau pikulkan di pundak kami, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkan hati dan pikiran kami, sinarilah kalbu kami dengan cahaya iman dan membuahkan sifat-sifat yang terpuji. Cerdaskan otak kami, haluskan budi pekerti kami, sempurnakan ibadah kami, eratkan persaudaraan kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan bencana ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana tahbainana wa baina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.